Yang merusak sepak bola adalah IPL. Iya, bener sih emang. Iya, bener. Di IPL tuh ngerusak banget sih peta dari permainan. Giliran mereka lepas pemain ke Serie A sama Jerman, mereka pasang harga standarnya Kelly 20 juta pengen ku bunuh itu. Sementara beli Witzen 15 juta maunya doang. Sebenarnya paling rusak tuh menurut gua kehadiran pemilik Timur Tengah sih. Menurut gua itu paling ngerusak sepak bola sih. Iya. Neymar, Karena mereka pakai duit. Halo Sobat Sporty, jumpa lagi dalam program Versus! Nah, program sepak bola mempertemukan argumen dua sosok yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Ada sesuai bajunya, ada Voitong dengan nama-nama Belandanya. Ada Coach Justin! Sementara ada sebelah kiri saya ada Haji Kecil. Kok Haji Kecil? Kan udah umroh. Aku belum haji. Kan udah umroh. Lah umroh kan Haji Kecil kalau umroh. Oh iya ya. Iya, julukannya Haji Kecil kalau umroh. Bisa Indonesia banyak banget julukannya. Iya. Di negara lain nggak ada tuh orang pergi umroh. Haji Kecil nggak ada. Kemudian pedagang senjata, pemilik PH, pemilik apa lagi? Bos dari anak-anak stand up di Depok ada Mamat Al-Katiri. Nggak ada nempokin anjing. Bajingan. Parah, sepi banget. Iya. Oke guys, sebelum masuk ke tema, sekali lagi gue mau disclaimer kepada Sobat Sporty kalau kedua narasumber ini setiap episode Versus tidak pernah tahu bahasannya. Betul. Jadi mereka baru tahu bahasannya apa itu saat kamera udah on. Jadi mau bahasannya dalam negeri, bahasannya luar negeri, mau bahasannya teknis, mau bahasannya non teknis, semuanya baru tahu benar-benar saat kamera on. Sementara hostnya pun baru tahu hanya 1 jam 2 jam sebelum take. Ya, jadi juga harus salahin hostnya. Anjing, hostnya yang melempar tema kan kita nggak tahu. Ini tapi yang bikin semuanya adalah Coach Ripan. Jadi salahin Coach Ripan. Nah, bisa juga. Itu ada yang salah. Bisa juga tuh. Ada juga Oji dan mana lain-lain. dia kasih materi langsung pulang lagi mau pawe Persib. Oh iya. Persib juara kan mau parade kan. Jumat Sabtu. Dia tinggalin kertas doang tuh langsung cabut Bandung. Wow. Kita hari ini temanya cukup unik. Ngomongin soal prestasi Jerman yang terjun bebas usai World Cup 2014, termasuk dari nggak cuma timnasnya tapi pelan-pelan juga tim-tim dari klubnya mulai menurun di kancah internasional atau kancah Eropa ya. Gegenpressing apakah tidak lagi efektif di sepak bola modern? Karena setelah menjadi juara di Piala Dunia 2014, performa Jerman juga turun, termasuk tersingkir di fase grup Piala Dunia 2018 dan juga 2022. Bahkan di Euro pun prestasi terbaiknya hanya melaju ke perempat final dan takluk di atas Spanyol pada Euro edisi terakhir. Dan hal ini menjadi cermin nyata dari krisis performa yang melanda tim yang dulunya dikenal dengan konsistensi dan mental juaranya. Padahal dia punya gelar 4 juara Piala Dunia, 3 kali juara Euro, dan 1 Piala Konfederasi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada Jerman? Apakah ternyata filosofinya yang dulu katanya diganggu-ganggukan gegenpressingnya dan diratakan supaya semua pelatihnya mengerti filosofi ini sudah tidak lagi efektif dengan sepak bola modern? Apa sekarang kalian balik boleh papannya? Apa faktor kejatuhan Jerman di beberapa kompetisi besar? Piala Dunia, Piala Eropa, tiga alasan faktor kejatuhan Jerman. Timnasnya dulu deh. Ini kita ngomongin dari timnasnya dulu. Eropa dan Piala Dunia. Euro dan World Cup beberapa tahun belakangan, bahkan pelatih sudah silih berganti sejak Joachim Löw, sudah ada Hansi Flick yang dikira akan langsung nyetel, ternyata juga gagal, dan akhirnya sekarang sudah berpindah ke Nagelsmann. Panjang. Lama banget nih. Dokter, dia kalau Jerman pakai hati, benci soalnya. Iya, makanya. Dia benci beneran sama Jerman. Enggak lah, gue selalu objektif. Kenapa Jerman sama Belanda musuhan? Nah ini harus dijawab oleh Menir. Perang dunia ya, Coach? Perang dunia 2 ya? Yes. Tapi kan semua negara juga kena, Coach. Yang Eropa kan. Maksudnya yang dekat-dekat. Jerman sangat agresif kan. Jerman yang memicu ya? Perang dunia pertama dan kedua kan dari Jerman. Ya berarti nggak cuma Belanda dong, harus yang benci. Austria juga sih benci banget. Emang benci semua sama Jerman. Gugusan itulah. Lu pikir Inggris nggak benci sama Jerman? Ribunya sama Jerman. Tapi Austria padahal banyak orang-orang yang nyampur ya, Jerman sama Austria ya. Enggak, kalau Austria penjilat Jerman. Satu kubu kan. Polandia Gugusan juga. itulah Iya, Jerman, Polandia. Austria, Polandia.
Masih ada lagi dia. Ya kan 3. Iya, 3. Tapi saya udah sih. Nanti di penjelasan aja coach, jangan panjang-panjang. Oke. Suruh 5 ternyata. Salah saya. 5. Terus soalnya angkanya 5, lupa gue. 5. Bro, Tambahin lagi aja, tambahin lagi. 5, kasih waktu lagi 5. Sambil gue baca ini, kegagalan di turnamen besar. Jerman mengalami kegagalan turnamen besar di babak grup Piala Dunia 2018 tuh kalah sama STY ya. Kita tahu. Kemudian 2022 juga serta di babak besar 16 besar Euro 2020. Kemudian di Euro 2024 tersingkir di babak perempat final kalah dari Spanyol. Kemudian ya kita tahu banyak generasi-generasi yang tadinya generasi emas sudah mengalami peak performnya dan akhirnya harus beregenerasi yang sekarang pun regenerasinya belum melahirkan pemain-pemain yang ternyata bisa mengangkat Jerman. Kita tahu dulu waktu Jerman pernah Piala Konfederasi juara dipikir akan membawa regenerasi yang sangat luar biasa, ternyata justru malah semakin menurun ya dengan adanya eranya siapa Havertz lah, terus siapa sih eranya Havertz itu yang sekarang? yang mana sekarang? Wirtz. Yang sebelum Havertz kan ada Havertz sama angkatannya Havertz siapa aja ya? Gundogan lah. Iya Gundogan, Havertz, backnya Götze. itu Rudiger, Timo Werner tuh dibilang bakal menjadi ujung tombaknya. Ujung tombak di Spurs ternyata itu juga cedera dia. Wah, masih ada lagi. Ini tadi 5. Udah selesai. Talking points aja coach, ntar lu jelasin. Nanti jelasin. Nggak usah di... Betul dari hati nih, Ini sumpah. anjing lu benci banget. Ini sama Jerman beneran ini. benci nih. Ini bener Gak ada yang benci. bener dimaki-maki ini Iya. Jerman gini-gini Hati, oke. hati Pas gue dengar itu, Jerman langsung hati gue itu bersih, gak ada yang gue benci. Tadi dia kemarin di episode sebelumnya marahin lu. Lama banget ini kan. Iya, episode kemarin. Iya benar ya, aku dimarahin ya. Iya benar lagi. MU and Nicole seperti Oke. biasa. Jangan gelas lagi. MU. Dulu lagi. Mau ambil apa? Sumpah lambang ini mau duluan keberatan. apa Mamat dulu? Mama dulu Oh. lah. Mamat dulu, oke. 5-5-nya ya. Ya. Yang satu regenerasi. Regenerasi. Untuk dari 2014 ke sekarang ya. Oke. Cukup lambat. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut lo jelek regenerasinya sekarang? Lambat. Lambat. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya Sweeney hilang, udah ada Kroos. Di tengah Ozil. Ya kan? Sebelum Khedira. Ozil ada Balak. Iya kan? Sebelum Balak lagi ada siapa tuh yang kecil? Ada Andreas Moller, 2002. ada Neuville. Neuville gitu-gitu tuh. Oliver Neuville mah biasa aja. Iya, tapi kan sebagai Tapi inti juara lah di 2000, situ kan. tapi final kan 2002 final ya. Oh, Ronaldo. Dan kedua di liga pemain muda di embargo, cepat keluar. Bukan embargo maksudnya apa? Pemain Di muda ya. impor. Impor. Terlalu cepat keluar. Ini sama penjelasannya dengan ketika yang Belanda kemarin. Cepet keluar siapa? Kan gak banyak pemain Jerman yang keluar. Wih, pemain dari muda langsung keluar semua kayak Havertz lah. Terus kemudian Siapa? nanti ada kelanjutnya itu. Gak banyak, Mat. Pemain Jerman justru yang jadi masalah dengan pemain Jerman, mereka itu nggak keluar kayak timnas Belanda. Sangat sedikit yang keluar. Ozil juga kan dari muda udah keluar. Terus siapa Loh, lagi ya? Enggak. Ozil itu kan masih generasi bagus. Tapi iya. Yang sekarang ya. Sekarang nyaris nggak ada yang keluar. Iya ya, paling Nggak keluar. Justru itu jadi penyakit untuk Jerman karena mereka nggak keluar. Wirtz masih coba lihat ya sambil buka Rudiger. formasi terakhirnya Jerman tuh. Gua sampai sekarang sampai kipernya gua kemarin bingung. Ini kiper dari tim kecil aja bisa jadi kiper utama waktu si Ter Stegen cedera kan, si siapa Bauman ya? Bisek di luar. Dari Hoffenheim tuh udah umur 34. Yang muda-muda Lu lihat, yang di luar aja kita hitung dong. Ter Stegen cadangan di luar, tak. Bisek udah Bisek keluar. di luar. Yang muda. Ya, udah, bukan Bisek Lokal doang. semua mayoritas. Lokal. Bisov masih di Hoffenheim ya. Mayoritas lokal semua, Mandiri. itu yang jadi masalah. Iya. Paling dulu Leroy Sané udah duluan ke City ya. Enggak, maksudnya yang tidak masuk timnas dan ada di luar itu siapa? Nah, itu kayaknya nggak banyak deh. Nggak, sekarang itu nggak banyak. Di luar tuh Jerman, iya emang nggak banyak sih Jerman. Nggak Kayak banyak. Werner tiba-tiba ke Chelsea. Ya itu Havertz Nah, gitu sama- maksud Iya, aku. cuman Havertz sedikit ke doang Arsenal. bisa dihitung dibanding negara lain lebih banyak sama yang kiper keluar. dulu Leno. Iya, Lanjut. ya lanjut ya. Yang ketiga dominasi Munchen sih di Dominasi liga. Munchen. Ini semua kan Iya. mengambil Ngumpulin pemain alih semua bintangnya. pemain yang justru di dalam situ kan. Oke. Nah, yang keempat menurut saya ini juga sebenarnya masuknya faktor regenerasi sih antara misalnya lah sekarang si Andrik dipersiapkan lah dari generasinya Khedira tiba-tiba muncul Andrik yang kualitasnya menurutku Ya, so-so lah.
Jauh lah itu. Kejomplangan itu tuh yang tidak diantisipasi. Apa mungkin juga benar juga kata Koci, si Andrik terlalu lama di Leverkusen dan tidak keluar sehingga dia tidak ada di top lah, gitu kan. Yang kelima, tim ini tidak punya leadership lagi. Setelah banyak pemain yang bisa mengemban sebagai pemain yang punya leadership, pemimpin di lapangan, hampir tidak ada lagi. Tersisa Rudiger. Sekarang ini leadernya Rudiger. Padahal Kimmich tuh kayaknya dulu dianggap bisa punya itu ya. Iya. Kimmich juga kan udah mau habis nih kan. Nah, generasi selanjutnya kan dipimpin Rudiger. Iya. Rudiger udah tua loh. Iya, dan Ter Stegen udah tua. Iya, maksudnya saking kurang sekarang yang mimpin generasi muda itu mungkin Musiala. Musiala bukan leader. Iya, makanya nggak ada leader lagi mereka. Havertz leader nggak? Nggak juga. Pavlovic apalagi. Jonathan Tah, anjing. Tah juga telat masuk timnas. Nggak ada lagi, emang punya Goretzka juga udah tua. Iya, tidak ada leadership. Memang tim ini tidak punya leadership. Anjir, nggak ada. Tidak ada punya. Sementara kita hitung ya, sebelum era 2014 ini, semua kita kasih ban semuanya kapten. leader itu. Enggak, sebenarnya nggak usah dari zaman gua aja, dari zaman Franz Beckenbauer, terus yang gua pernah interview siapa? Lothar Matthäus. Wah, Terus itu banyak banget. Dari dulu itu udah banyak, selalu ada leadernya. Dan memang setelah 2010 itu menurun banget. Dan dulu itu bukan hanya satu. Banyak. Ada Beckenbauer, ada siapa lagi? Ada Matthäus, ada siapa lagi? Gitu-gitu kan. Bahkan tim terakhirnya ini yang bantai Brazil itu Muller. Semuanya itu dikasih ban kapten siap itu. Nah, sekarang setelah era itu nggak ada memang. Hilang. Itu kalau dari punya sebelum dulu coach, dari punya Mamat mana yang mau lo bantah? Kalau yang tadi ya pemain muda ya. Pemain muda di ekspor itu yang gue bantah sisa ya benar sisanya. Setuju. Tapi nomor satu dominasi Bayern Munchen dari dulu memang sudah terjadi ya sebenarnya. Dari zaman dulu kan sebenarnya dominasi Bayern Munchen semua pemain Jerman mau ke Munchen kan dari Legoze. Ya itu masih 50-50 lah. Iya, tapi taruh tahun berapa dulu Dortmund masih besar masih oke. Leverkusen punya balak punya makanya itu masih 50-50 lah. Tapi regenerasi lambat sama nomor 4 kualitas pemain regenerasi nggak tinggi ya nggak jauh beda lah. Itu cuma beda bahasa. Iya, makanya saya bilang maksud saya adalah persiapan ke penggantinya itu. Gitu. Lu dengerin Om ngomong. Dengan kebencian. Dengan kebencian nih. Dia pakai kebencian nih. Dengan kebencian gimana tuh? Sebenarnya nomor 1 itu semua negara mengalami penurunan kualitas. Tapi karena Jerman di atas, selalu di atas, jadi lebih kesorot. Ya, jadi memang penurunan kualitas dari semua negara itu standar satu. Kedua, lack of generation, kekurangan generasi baru itu imbasnya ke klub. Ketiga, kualitas kompetisinya itu menurun. Antar kompetisi itu kualitasnya menurun. Semua liga nggak sih kecuali Inggris? Maka dari itu Jerman yang sebelumnya di rank 3 turun ke rank 4 diambil alih sama Italia. Karena klubnya itu nggak bisa bersaing di Eropa. Kan bukan Munchen doang. Dalam 5 tahun terakhir ya? Keempat, pemain Jerman. Nah, ini yang gue bantah tadi. Pemain Jerman itu jarang ke klub luar negeri. Sehingga pada saat klub lokalnya menurun, mereka ikut menurun. Sementara kalau pemainnya lebih ke luar negeri, lebih banyak pengalaman, terutama ke Inggris lah, atau Spanyol, lebih terasa. Ngerti nggak? Nah, karena kompetisinya menurun, mereka di Munchen menurun, kualitas pemainnya ikut menurun. Jadi nggak yang biasa-biasa aja udah bisa jadi starter. Yang sebelumnya biasa-biasa aja jadi cadangan. Kelima, pemain muda yang berbakat itu sangat sedikit bisa dihitung. Yang benar-benar berbakat. Tapi itu semua negara juga ya? Semua negara. Kembali ke poin 1 tadi. Dan poin yang pernah kita bahas dulu lihat sebenarnya. Brazil. Lu lihat Spanyol yang tahun lalu juara dunia dibanding Spanyol 2010. Jauh. Iya. Lu lihat timnas Belanda sekarang. Lu lihat Italia sampai bisa 2 kali nggak ikut Piala Dunia. Semua negara itu menurun. Iya. Tapi kan kalau dari sisi pelatihnya, lu bilang kan lu pelatih satu pelatih bagus kan? Berapa tahun terakhir menurut gue pelatih bagus itu dari Jerman sama Spanyol. Iya kan? Tapi sekarang sama Spanyol. Tapi sekarang sih Jerman Belanda sih coach. Pelatih Spanyol minim. Belanda tapi siapa yang lagi pelatih yang Spanyol bagus? Tapi filosofinya bagus loh. Rata-rata tuh klub-klub mengincarnya ya Jerman sama pelatih Belanda sih menurutku.
Karena sekarang pelatih Jerman yang sukses kan bisa dibilang ya Hansi Flick, terus siapa? Tuchel. Ya, Klopp kan sempat sukses. Ya Klopp ya. Klopp sukses. Dua itu. Ini Dortmund yang pada akhirnya balik lagi ganti Nuri Sahin itu juga iya. Nagelsmann kan oke juga. Ini Hansi Flick. Ya. Ya dua Hansi Flick, Klopp sama ya Tuchel. Ya, bisa dibilang Tuchel sukses. lumayan lah. Lumayan. Sementara kalau kita bandingin dengan Spanyol kan kemarin pelatihnya nggak ada yang tahu Nggak ada gitu yang kan. tahu. De La Fuente Nggak, kemudian. cuman kalau lu bandingin dengan Spanyol 2010 kan jauh banget iya, kualitasnya. kualitas ya. Tapi pelatih Spanyol itu yang membantu pemain-pemain itu regenerasi. Iya. Karena dia dari bawah, dia tahu semuanya. Iya. Itu penting sekali. Sementara kayak Flick, kayak Nagelsmann ambil tim ketika udah jadi kan di senior langsung. Mereka lebih banyak berkutat di klub gitu. Oke, tadi kalau dari sisi timnas ya, gue sedikit pengen OT ke liganya. Ini kan ke tim-timnya juga kita lihat Munchen event terakhir juara yang pas lawan PSG itu kan. Tapi setelah itu pun juga turun banget. Menurut lo ada faktor itu juga? Ada imbasnya. Ada imbasnya. Gue setuju bahwa Atau Munchen justru dari sini muaranya? Munchen itu Liga Bundesliga ini sangat sentralized ke Munchen. Mereka ambil pemain-pemain bagusnya. Tapi kalau seandainya klubnya itu kualitasnya menurun, pemain-pemain ini nggak keangkat juga kualitasnya. Dan itu imbasnya ke timnas. Tapi efek klub menurun kenapa, Coach? Bukannya karena pemain juga, karena pemainnya yang diambil udah Kan nggak tahun lalu selevel Leverkusen dulu. bisa juara gitu di bawah Nggak, Xabi Alonso kan. kalau lu bicara klub, lu bisa datengin pemain luar yang bagus. Munchen nggak punya kesanggupan itu. Masalah duit, masalah Duit, sistem ya. klubnya di mana ownernya adalah fans. Dan pelatih juga Jadi mungkin beda visi ya. mereka jaga. Itulah kenapa Bundesliga itu ya paling rank 3, rank 4, rank 3, rank 4 selalu di bawah Spanyol sama IPL. Iya. Ya karena kekurangan dana. Munchen doang yang punya dana sebenarnya ya. Munchen doang yang punya dana. Sisanya Itu pun beberapa tahun terakhir Mereka hemat juga. Di samping mereka sering beli pemain yang jelek. Iya. Itu kayak Eric Dyer apa yang lu harapin gitu. Dan ngerti nggak? paling biadab itu suka ngebujuk pemain dari sebelum kontraknya habis. Jadi dia kontrak habis ambil gratis Iya. dari Dortmund, Dan- dari Leverkusen. Dan itu memang dari dulu, sekarang mereka baru kena imbasnya. Yang imbasnya ke timnas. Bahwa pemain-pemain ini lebih suka ke negara sendiri, ke Munchen, daripada ke Real Madrid atau ke apa. Sementara kalau dari filosofinya sendiri kan dulu yang katanya dibantu Filosofi nggak berubah. oleh si siapa Rangnick gitu kan. Enggak sih. Filosofi tidak berubah, tapi kalau lu tidak punya kualitas pemain yang bisa menjalankan filosofi semaksimal mungkin, nah ini yang sekarang terjadi. Oke, berarti filosofinya ketinggian dengan regenerasi yang sekarang. Dengan kualitas pemain yang sekarang. Tapi ya poinnya itu semua negara mengalami hal yang Iya, sama. iya, iya. Dan kalau bicara klub, Bundesliga-nya menurun, semua negara juga mengalami hal yang Betul. sama karena dominasi IPL. Iya. Semua ke sana Karena duit dan lain IPL sebagainya. sama sebenarnya bukan La Liga, lebih ke Madrid Madrid dan sama Barcelona. Barca, dua tim. Masih punya duit untuk beli pemain. Betul. Serie A enggak. Nggak punya. Bundesliga enggak Nggak juga. punya. Iya. Jadi kalau lu mau survive, lu harus rekrut pemain lu yang bagus untuk bisa dijual dengan mahal lah, kasar begitu. Cuman masalahnya yaitu pemain kayak Muller lah, Thomas Muller sering diincar Arsenal, Iya. diincar MU dan lain. Setia dia. Nggak mau pergi. Nggak mau. Gaji lebih tinggi, nggak perlu gaji lebih tinggi. Jadi mereka pemain Jerman itu sangat sedikit yang ngincer duit lah. Iya. Mereka ngincar kenyamanan Jerman. Kenyamanan. Kenyamanan tuh penting buat mereka. Itu Iya. dari dulu sih, dari masalah dari dulu. Dan begitu. kebanggaan Jermannya sih memang gue yakin itu. Orang Jerman Kebanggaan gitu. Jerman. Kebanggaan nation pride itu dia bangga banget. Iya. Nanti soal gegenpressing, kalau lo lihat sekarang di pelatihnya Hansi Flick, let's say, apakah di Barca dia masih menerapkan gegenpressing menurut lo? Kayaknya menurut gue udah beda Enggak. sih. Enggak, Ya kan? adaptif. Ya kan? Hansi dari zaman di Munchen Adaptif. adaptif. Ya kan lebih adaptif kan? Klopp tahun pertama gue masih inget full gegenpressing. Tahun kedua udah enggak. Iya. Iya kan? Artinya, Sekarang gegenpressing bener-bener full press itu nyaris nggak ada lagi. Sekarang lebih adaptif. Pada akhirnya semua pelatih akan mengalami hal yang sama gitu. Dia harus adaptif. Pep Guardiola bisa bertahan Iya. sampai kapan tuh dengan taktiknya. Iya. Nah, dan dua pelatih adaptif masuk final champion tuh. iya. Bagaimana? Tergantung lawan. Iya. Lawan mau gimana nih? Oke, kita main sesuai kita. Kan ada momen-momennya di mana mereka ngepres. Tapi nggak selalu ngepres, adaptif. Tapi kalau Barca bukan yang press mulu ya sekarang ya? Nggak juga. Dengan setengah lapangannya itu kan? Nggak juga. I mean, Barca sering juga dapat gol dari counter. Ya karena dia nge-press. Nggak. Kalau Barca dapat Oh, gol dari dia counter hold kan di tengah. Oh ya bertahan. karena Iya, lagi Iya, diserang gitu iya. kan? Dia hold di tengah, habis itu Iya, keluar. counternya Oh, cepat. Iya. Apakah itu artinya gegenpressing udah nggak efektif lagi di sepak bola modern? Artinya karena ini dinamis, udah harus ada
perkembangan lah. Sepak bola itu sekitar per 5 tahun itu kan bergeser. Bergeser. Harus ada update Iya. Kita nggak nyangka kalau dominasi Pep Guardiola bisa kayak begini sekarang. Jadi dengan full gegenpressing, gue rasa udah nggak lagi. Tapi gegenpressing adaptif Modif lah. ya, adaptif lagi ya. Lihat momentumnya baru kita ngepres. Kalau nggak kita turun. Karena ya itu perubahan zaman sepak bola. Terakhir aku nonton Jerman itu apa? Pokoknya FIFA Matchday lah itu. Atau lawan Bosnia tuh, lawan timnya Edin Dzeko, mereka harus menang. Itu tuh masih gegenpressing gitu, tapi ya cukup longgar lah, tidak kekompakan Jerman kayak dulu tuh. Sama kayak Italia menang 4 kali juara dunia dengan Catenaccio. Kenapa Catenaccio ditinggal? Ya karena tuh Karena ya itu. Lama-lama mereka harus ikuti dengan perubahan sepak bola. Betul, dan pelatih mudanya juga ketika ambil pelajarannya, ambil ininya, dia udah adaptif dengan sepak bola modern gitu. Hanya satu yang masih diterapkan, total football. Itu juga udah adaptif sekarang. Adaptif, tapi masih sedikit. Kira-kira filosofinya begitu. Iya, pada akhirnya kan turunan kita ke Pep Guardiola juga dari total adaptifnya football. total football. Sama kayak Catenaccio-nya Italia juga diadaptasi oleh Gasperini, Conte, Simone, Inzaghi dengan enggak, kita nggak boleh nih, sayap nggak boleh gitu, kita main dari sayap aja. Itu juga adaptif dari Catenaccio. Italia sekarang udah jauh lebih menyerang, nggak ada bertahan-bertahannya. Iya, tapi mereka bisa kalau suruh main bertahan. Tapi kayak lawan Spanyol di Euro 2000 berapa yang Italia juara? Zaman itu iya. Iya, itu tuh udah di belakang aja lawan Inggris, udah. Lawan Belanda tahun 2000 anjing itu ball possession 5% kali itu Italia. Maksudnya di yang modern yang 2021 kemarin Euro. Akhir-akhir ini kan Italia pun bermain cukup menyerang sekarang. Iya, tapi momentum mereka menyerang itu akan momentum. Jadi ya memang sepak bolanya kita udah bahas sebelumnya juga. Emang sepak bolanya lagi di betul Coach Justin tadi lagi di fase hampir mati suri lah ini. Tapi kan dia sekarang punya beberapa pemain yang sebenarnya dianggap rising star lah, kayak Musiala, bahkan sekarang udah mateng. Musiala sama Wirtz doang. Sumpah, Brand nggak perform juga. Iya. Kalau gegenpressing itu kayak pertanyaan tadi ya, gegenpressing itu masih hidup, beneran masih hidup. Musiala kayaknya ditendang dari klub tuh. Karena dia mainnya stylish. Betul, karena ya dulu kita tahu lah siapa yang di situ kan. Tipikal yang sih. Otak yang oke kau di mana. Sekarang dibebasin tuh Musiala pegang bola, ciptain peluang berduet sama Wirtz. Lu kalau lihat sekarang Jerman sekarang yang bener-bener punya nilai tambah itu cuman Wirtz sama Musiala. Walaupun mainnya sebenarnya Sané, Gnabry udah jauh menurun. Havertz ya gitu-gitu aja. Iya, striker nggak punya lagi deh. Dari dulu sih kalau itu. Rudiger 2 tahun terakhir udah jelek. Iya. Jonathan Tah telat. Lambat. Terlalu berat dia. Iya. Siapa lagi yang lu bisa andelin? Mungkin Robin Koch, terus siapa lagi lah itu yang back-backnya. Lu mau andelin siapa lagi? Iya, Nggak berharapnya banyak. kan kayak Bischoff masih 19 tahun. Terus siapa tuh yang pemainnya Hoffenheim juga apa Wolfsburg itu yang di tengah gitu. Itu tuh masih muda-muda itulah. Tapi kalau melihat mereka muda dengan lihat pemain dulu ketika muda aja. Jauh banget ini lah. Andrik aja tuh. Robert Andrik. Level Jerman dulu iya. Tapi kan di tengah memang penurunan kualitas ini akhirnya kayak Italia walaupun nggak lolos Piala Dunia tapi dia bisa juara Eropa. Iya. Spanyol kemarin juga bisa mengejutkan. Menurut tuh Jerman dalam waktu dekat, event terdekat bisa nggak naik lagi? Enggak. Dengan butuh kondisi waktu sekarang. lagi. Atau Nagelsmann nggak cukup juga untuk bisa. Nggak cukup untuk bisa ngangkat. Ya gitu. Ya, semua bisa bersaing di papan di papan atas Eropa. Cuman nggak ada satu yang benar-benar dominan dengan pemain, dengan style, dengan apa pelatih nggak ada. Spanyol semua rata dengan semua cara main dan kerja sama tim sekompak ini ya, dengan pelatihnya De La Fuente yang sebagus itu. Spanyol itu di Nation League butuh extra time untuk bisa ngalahin Belanda. Iya. Italia lumayan tuh. Padahal Belanda ya gitu-gitu aja juga. Mediocre, iya. Semua gitu-gitu aja sekarang. Iya. Nah, aku tuh pikirnya Jerman itu cukup mirip dengan Italia lah kalau kita membandingin ya. Italia itu kan banyak pemain muda muncul dari zaman Verratti, itu tiba-tiba disalip tuh. Iya, PSG. Habis itu di PSG, oke lah, memang cukup sukses dia di PSG ya, kita tahu sendiri. Verratti di mana sekarang? Ke Liga Qatar. Qatar Timur Tengah lah. Timur Tengah. Nah, tapi kan itu Verratti gitu. Ada pemain kayak Casadei, dibeli Chelsea kan. Nggak dipakai. Itu pemain terbaik di U21-nya Italia loh. Dari Inter tuh dibeli. Cepat keluar. Dikeluar, sabar dulu. Nggak dapat kesempatan. Sekarang Torino, cadangan pula. Habis. Terus pemain-pemain muda kayak
kayak yang kemarin pertandingan. Chiesa aja nggak dimainin. Ya, tapi Chiesa kan ada faktor cederanya yang memang buat dia. Iya, tapi dia udah dari Januari udah fit, nggak main juga. Iya sih. Udah bukan Chiesa yang sama sih. Iya, nyaris nggak main. Kelihatan. Iya. Terus kayak kalau kemarin lihat matchnya apa namanya MU lawan Tottenham tuh, Udogi, Italia semua tuh. Udogi. Vicario, Italia semua tuh. Kulusevski, Bentancur, maksudnya main di Liga Italia. Kulusevski bukan Itali. Iya, maksudnya main di Liga Sweden, Italia nih. iya. Bentancur juga Uruguay kan dari zaman muda. Artinya liganya kan akan begitu-begitu aja nih, karena pemain-pemain terbaik masih 19 tahun, 20 tahun, langsung. MU tuh Bruno Fernandes, Udinese juga itu. Iya, Udinese dulu. Iya, jadi maksudnya akan begini karena dominasi IPL yang kelewatan dengan harga value-nya nggak gila-gila. Iya. Makanya Bundesliga Serie A akan bergantian. Spanyol ya sisa itu. 1-2 ya Spanyol. Spanyol juga cuma Barca sama Madrid. Jadi yang kalian merusak sepak bola adalah IPL. Iya, bener sih emang. Iya, bener. Di IPL tuh ngerusak banget sih peta dari pemain. Giliran mereka lepas pemain ke Serie A sama Jerman, mereka pasang harga standarnya Kelly 20 juta pengen ku bunuh itu. Sementara beli Widzen 15 juta maunya doang. Sebenarnya paling rusak tuh menurut gua kehadiran pemilik Timur Tengah sih. Menurut gua itu paling ngerusak sepak bola sih. Iya. Neymar, karena mereka pakai duit negara. Lu bersaing pakai duit pribadi. Nggak make sense itu. Jadi menurut Coach dan Mamat nih kayaknya masih susah untuk melihat Hilal Jerman untuk bisa kembali tapi ke masa jaya. saya berharap Jerman tidak akan terpengaruh dengan klub dan lain sebagainya. Kayak kita tahu Podolski sejelek apa lah di setiap klub ya. Tapi di Jerman tetap perform. Klose sesangar apa itu ya. Tapi walaupun dia bukan di klub-klub, bukan top level striker yang kita pikirkan kan. Ada Ronaldo Nazario, ada Del Piero. Tapi di Jerman Klose sengeri itu gitu. Bala, Kedira lah gitu. Di Jerman Sweni. Nah, itu pengennya Jerman itu kayak gitu. Gue nggak pengen Jerman kayak gitu. Ya, itu mah kebencian. Tadi katanya hatinya bersih. Saya suka Italia, musuhan juga kalau sama Jerman. Tapi pengennya tuh yang inilah Jerman tuh. Biarlah mereka terseok-seok. Gak perlu klub gitu. Ya itu dia dari pembahasan dari Jerman yang memang apakah Jerman gegen pressingnya sudah tidak lagi efektif. Tadi mungkin memang harus lebih adaptif lagi dan juga lebih 9 loh. Italia berapa? 9. Oh, ini peringkat dunia. Jerman 10 kan. Memang mirip kan, Coach? Italia Jerman itu mirip. Karena masalah dari IPL. Argentina 1. Brazil 5 nggak masuk akal sih. Iya, Brazil. Gue juga nggak ngerti. Karena ini di sananya nggak ada saingan. Iya. Itu tapi Brazil jelek. Parah. Di sana pun jelek. Iya, tapi tahun ini kan. Rank 4 loh mereka, 5 atau 4 gitu. Iya, tapi tahun ini kan koefisien udah cukup ditabung lah. Ya, timnas ini timnas terparah lah Brazil sekarang. Liga Belgia juga kayak apa itu Belgia di atas Jerman. Belgia hancur-hancuran di atas Italia. Timnasnya juga udah jelek sekarang kan. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua, itu segmen Water Break. Oke, saya akan mengalahkan bapak-bapak VOC ini. Dan kali saya ini adalah tentara Jerman. Enggak. Saya tentara Jerman. Kali ini juga kembali dari AI. Itu dulu, lempar dulu AI dong. lagi. Malas nih AI nih, update-annya. Tolong, Mat. Update-annya milenial. Gue gak bisa nekuk, ini gue masih bengkak. Aku juga bengkak ya? Ini ya, dua-duanya ya. Biji. Volley. Enggak lu tuh. Oh, main. Oh iya, itu main volley kapan? Hah? Main volley kapan itu? 3-1. 3-1. Andy. Lagi. Nggak, ini sumpah itu keberatan setan tuh di situ tuh keberatan setannya. Sumpah. Bentar nih, kalau gini. Sumpah. Ini call. Ini coba sekali lagi deh. Lah, enggak ya, udah MU. Ya, apa ambil lah. Enak aja lu. Ambil apa lempar? Apa pertanyaannya? Mas ini suka curang lupa. sih kalau misalnya ngasih pertanyaan lah. Oh, lempar Harus dulu. tuh. Makanya menurut gue curang kalau tahu pertanyaannya. Oke. Lempar dulu. Ambil lah. Oke. Susah dong. 5 pemain timnas Jerman terbaik versi AI. Ini gampang. Itu beda sana. Salah. Yang tadi. 5 pemain timnas Jerman terbaik versi AI. Silakan coach. Ini mah sapu bersih, bro. Ini mah gampang lah. Enggak sih, tapi ada triki-trikinya juga lah. 2-3 pemain gampang tapi sisanya tricky menurut gua. Ya kalau lu tanya gue terbaik, All itu time. gue udah tahu. Enggak apa-apa ya, all time. All time ini. Gue nggak mau ambil risiko yang tua-tua ini pasti nggak keluar. Karena kalau 10 tahun terakhir nggak mungkin Gen Z nyebut. Ya udahlah, lu jawab aja dah apa aja. Ntar gue ngasih clue, dibilang salah gua. Memang salah. Salah, nggak boleh ngasih clue. Oke, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Survei membuktikan ada di nomor ketiga dengan 30 poin.
Berikutnya. Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Oke, kita lihat apakah ada survei membuktikan. Tidak ada. kan? Langsung Mamat. Saya Ya. Beckenbauer. Franz Beckenbauer, Kaiser. Apakah ada survei yang membuktikan? Kalau nggak ada apa parah ini. Parah. anjing. Nomor 1. Nomor Oke. 1, betul oke. lagi. Kedua ya. Kedua. Kedua. Miroslav Klose. Miroslav Klose, top Nggak scorer ada. Jerman sepanjang masa. Miroslav Klose apakah Top ada? skor Jerman sepanjang Survei masa. membuktikan. Masa nggak ada Udah top skor ngalahin Jerman Gerd Müller sepanjang dia kan, masa? oke. Nomor 5 lagi emang Nomor 5. Ya Allah, top skor Jerman sepanjang masa di nomor 5. Oke. Di nomor 5. Ini lagi ya. Jerman sepanjang masa. Philip Lahm. Philip Lahm, kapten terakhir Piala Dunia. Saya Philip Lahm. curiga nggak ada sih. Survei membuktikan. Orang udah nggak. Bajingan. Dia Gua ya. walaupun kapten Gua nggak banyak kan. yang inget deh. Bajingan. Toni Kroos. Toni Kroos. Apakah ada? Kayaknya Toni Kroos kurang terkenal. Survei membuktikan. Tidak ada. Anjing. Karena di timnas Jerman nggak Tidak ada ya. Anjir. Aduh, sabar, 20. perlu waktu tuh 20 menit. 20 menit kan? Telat di pencetnya baru sekarang. Wah, anjing. iya. Iya kan memang begitu Iya. jawabannya. Memang begitu. Oh, tadi nggak dipencet-pencet. Apa? Ya. 11, jawab cepetan. Udah lah. 10. Oke, Nggak saya. bisa lah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Thomas Muller. 2. Oke, apakah ada room daughter Thomas Muller? Survei membuktikan. Nggak ada. Ini mau sekali lagi apa gimana? Apa udah? Sekali lagi, oke, kasih kesempatan sekali lagi. Karena Sainz Rummenigge. Udah sampai lewat masa. Itu gue yakin. Capek gue habis. Oke. Toni Kroos aja nggak masuk. Karena Rummenigge, survei membuktikan. Nah, oke. Terakhir. Saya. Eh, Ini ada antara dua nih. eh. Coach bantu aku. Ya, udah bantu. Oliver Kahn apa Manuel Neuer? Oke, kita lihat. Kahn. Gimana? Kahn. Saya Kan. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Oliver Kahn, oke. Oliver Kahn, survei membuktikan. Tidak Manuel Neuer ada. ada. Oke. Manuel Neuer ada, coach yang salah dia. Jawabannya adalah Gerd Gerd Müller. Müller Gerd Müller. dan Jurgen Klinsmann. Oh ya, Klinsmann. Hah? Striker semua kecuali Lothar Matthäus. Enggak, ding. Beckenbauer, Lothar Bentar. Matthäus. Lothar Matthäus dong enggak. Ya, Beckenbauer yang Enggak ada juga Neuer. Neuer nggak ada. Friend. Ini jadi itu dia Beckenbauer, Gerd Müller, Matthäus, Klinsmann warga negara Amerika apa Jerman? Jerman. Jerman. Timnasnya Klinsmann juga kan Jerman timnas ya? Jerman. Iya, benar. Jerman. Kan dia juara yang dengan Mainnya apa, di Amerika ya? Enggak. terakhir Klub dulu. pelatihnya. Iya. Pernah ngelatih juga. Kan pemain Munchen. Sementara Mamat mimpin dengan keunggulan 60 poin dan 60. Koci 30 poin. Sekarang Kita- saya. Selisih cuma 30 masih. Saya ambil, langsung gak usah tanya. Ya, oke. Langsung pertanyaan. Pertanyaan itu dia. Santai. 5 pencetak gol timnas Jerman vs Brazil. Semifinal World Cup 2014. Kalau lo ingat skornya Aku berapa? ingat. Nggak usah ditanya, ingat Apa? nih. Oke. 5 pencetak gol timnas Jerman vs Ah, Brazil. Cukup. Kedira. Sami Khedira. Survei membuktikan. Pasti ada Sami Khedira. Sami Kedira. Oke. Nanti 5 pencetak gol ada 5 orang nih mah tinggal nyebut asal aja udah dapat minimal setengah. Muller. Thomas Muller, apakah ada survei membuktikan? Ada Thomas Muller. Anjing. Thomas Muller 2 Menit gol lagi 11. atau 3 gol tuh. Kok bisa rank 1 Muller? Iya, dia banyak gol. Kan dia kasih gol duluan coach 11. Saya Ini urutan, oke. anjing Kedira. Baru udah kasih 10 detik tuh. Iya. 10. 9. 8, 7, 6. Ozil. Mesut Ozil, apakah ada survei membuktikan? Ozil. Enggak ada. Tidak ada. Sekian banyak pemain anjing. Bentar. Coach. Udah nggak ada mau apaan. Udah lu sekarang. Iya coach. Oh gue nggak tahu loh. Lah. Anjing generasi emas ini loh. 7. Havertz. Kan belum masuk timnas. Ada Oh, anjing. Oke. Kenapa Nggak survei tahu gua. membuktikan? Kan belum masuk timnas. Saya. Ya. Klose lah. Miroslav Klose striker Emang masih yang ada? sambut. Iyalah itu juara Piala Dunia. Miroslav Klose. Survei membuktikan. Nomor 2. Ini yang bikin dia jadi pencetak gol Pencetak gol terbanyak. banyak Oh. sepanjang sejarah. Selamat. Gue udah lupa. Sapu bersih kalau nggak bisa coach nih ngerebut. Skurle.
Hah? Skurle ngogolin. Schürrle. Andreas Schürrle. Ah, Skurle. Andreas Schürrle. Ya, Survei. siapa juga berharap dari Sokel Pak. Ada. Iya, ada. Andreas Aku Schürrle. ingat ngegolin. 2 gol, 69 dan 79. Terakhir. Udah sapu Siapakah? bersih ya dah. Semi Khedira. Udah menang lah dia. Bentar, sabar kok. Klose, Khedira 7. Ngegolin terakhir Khedira. Muller. Oh, 18 itu. 17. Bakar rokok dulu ya. 16, 15, 14. Terus cepet banget 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Toni Kroos. Toni Kroos, apakah ada survei membuktikan? Ya, sapu bersih dari Mamat. 2 gol. Dulu, tuh. Gila, ini berapa total dia? 210. Koji sebenarnya sudah tidak mampu mengalahkan, cuman Blank nggak apa-apa. Ini dikasih. Enggak, Coach Babak kalau bonus. sapu bersih masih bisa. Dia kalau Jerman paling benci dia. Oke. Babak ketiga, Koci, kita mulai. 5 pemain Jerman paling berpengaruh di final. Enggak, gue pasti kalah dong. Gue sapu bersih pun kalah. Berapa total sapu bersih ya? Kalah dia, kalah. Kalah kan gue yang pertama Kalah. lu udah unggul 30. Ini cuman buat memperkecil biar nggak dibantai aja. 5 pemain Jerman paling berpengaruh di final World Cup lah. 2014 menurut AI. 2014. Ya, itu terakhir. Özil. Mesut Ozil, survei membuktikan tidak ada. Kan gila Özil nggak berpengaruh. Dia kasih assist kalau nggak salah. Gue lupa dia. 5 pemain Jerman. Ya, paling berpengaruh di final World Cup 2014. 2014 Ya, final yang juara lawan Argentina. Lawan Argentina dia kasih. Muller. Thomas Muller, apakah ada? Survei membuktikan tidak ada, Coach. 2014 2014 banyak final loh lawan orangnya. Kroos. Toni Kroos. Survei membuktikan ada di nomor ke-4. Apalagi? Khedira. Sami Khedira. Duet tengah. Disebut-sebut. Apakah ada Sami Khedira? Survei membuktikan Habis Ozil. tidak ada. Ozil Kroos kira duet tengah. Semuanya Saya sebut. Manuel Neuer. Manuel Kalau nggak ada dia, Neuer. Argentina juara itu. Apakah ada survei membuktikan Manuel Neuer? Kalau nggak ada dia, Argentina juara itu. Kiper. Oke. Silakan, Mat. Apa lagi, Mat? Manuel Neuer. Oke. Philip Lahm, kapten. Philip Lahm, kapten, ngangkat piala. Survei membuktikan Philip Lahm. Pasti ada kaptennya. Nomor 5 lagi anjing. Philip Lahm. Oke, Philip Lahm. Di situ. Udah buruan biar cepet. Iya, bentar. Kon mau sapu bersih? Udah sapu bersih anjing, udah menang lu. Rekor, kan rekor. 6, 5. Klose. Miroslav Klose. Survei membuktikan tidak ada. Jawabannya adalah Schürrle. Mario Götze dan Bastian Schweinsteiger. Tai lah. Kata gol terakhir itu Götze ya? Götze Ya kan? yang Götze ngegolin. terakhir kan yang jadi pemain super sub kan? Alah, nggak penting. Ya, Mas. berarti- Tutup. Lah, Segmen waktu. kalau kalah, kalian tadi tutup cepet-cepet. Waterberg dimenangkan oleh Mamat Al-Khatiri. Kalau soal Belanda, Coach Jasin Kasih yang tahu menang. skor. Soal Jerman, Mamat yang menang. Nggak Skornya penting skor, yang penting udah menang. Nggak penting skor. 290 Mamat, Coach cuma 50 dibantai itu dia. Dan kita sedikit Gara-gara Ajax tadi saya malas. kalau Belanda Coach pasti menang, tapi kalau di luar Belanda Mamat yang bisa menang. Tadi kita ngebahas bagaimana apakah faktor kejatuhan Jerman dalam beberapa tahun terakhir di Euro maupun Piala Dunia menurut Mamat adalah karena regenerasi lambat, main muda yang diekspor terlalu cepat, dominasi Bayern Munchen di liganya, kualitas dari pemain regenerasi tidak tinggi dan juga tidak punya sosok leader. Kemudian dari Koci, penurunan kualitas, namun Jerman lebih disorot aja, padahal semuanya mengalami penurunan kualitas secara material di skuadnya. Kemudian lack of generation atau regenerasi yang jelek, kemudian kualitas kompetisi menurun, pemain Jerman jarang berani abroad atau bermain di luar zona nyaman, dan pemain muda berbakatnya sekarang sedikit. Itu dia. Dan segmen Answer Break kali ini dimenangkan oleh Mamat Dengan Al-Khatiri dengan skor 260. Dan sekali lagi ingatkan kepada Sobat Sporty untuk kalian bisa nulis komentar ataupun ide-ide bahasan yang ingin kita bahas oleh Mamat ataupun Koci, karena kita juga masuk ke segmen masa liburan, liga lagi libur.
Dan juga nanti paling ada Piala Dunia antar klub ya. Jadi kalian bisa mungkin menuliskan momen-momen Nonton apa pas yang sudah mau final aja. menarik untuk dibahas ya. Pagi lagi jam 6, Iya, jam itu dia. 8. Barca nggak main juga ya? Enggak, Nggak main. Atletico. Atletico. Koefisien lebih tinggi dari Barca. ATM sama Madrid. Karena dia sempat juara kan. Udah pasti nggak nonton dah gue. Nah, itu dia. Akhir kata saya Majid Suryana dan juga Muhammad Al-Katir dan Koci. Sampai jumpa di Versus selanjutnya. Bye-bye.